Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Elsa kuartal kedua tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham Elsa ini. Yang pertama, dari analisa emitennya, dia bergerak di sektor usaha jasa energi, dan sektor di BI-nya dia masuk dalam kategori energi ya. Dan produk atau service yang diberikan oleh Elsa ini ada 3, yaitu hulu migas, distribusi dan logistik migas, dan jasa penunjang migasnya. Dan teman-teman, memang yang mengkontribusi paling besarnya itu memang di jasa distribusi dan logistik migasnya. Terus untuk analisa market, kita pasti menggunakan produk ya dari Elsa ini, yaitu BBM. Terus juga dibutuhkan sehari-hari, untuk mengaksesnya cukup mudah ya. Ada kompetitor dan memang memiliki ekonomi muat ya, yang dimana memang secara energi, terutama misalnya BBM ini kan dikuasai oleh negara. Terus untuk segmennya itu untuk Indonesia, dan persen market share-nya menguasai lebih dari 50% ya. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham cyclical. Terus untuk analisa GCG dimiliki oleh Pertamina. Terus untuk pengalaman dari direksinya kurang dari 5 tahun, tidak memiliki kasus hukum dan tidak melakukan buyback sahamnya mereka. Terus untuk saham mayoritasnya dikuasai oleh mereka sebesar 51,1%. Dan gaji karyawannya yang sebenarnya cukup tinggi ya teman-teman. Kalau saya bagi dengan semua total gaji, saya bagi dengan jumlah karyawan, bisa didapatkan satu orangnya sekitar 95,5 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatannya. Mereka menetapkan target di 9,05 triliun. Dan realisasinya sudah sekitar 5,86 triliun. Jadi sudah mencapai 65% di Q2 ini. Dan teman-teman, kalau kita lihat secara perbandingan Q2 itu mengalami kenaikan omset sebesar 8,1%. Dan kalau disetahunkan memang masih menurun ya, sekitar 4,8%. Tetapi memang kita harus tunggu laporan Q3 dan Q4-nya. Terus untuk secara net profitnya ditargetkan sekitar 279 miliar dan realisasinya di 250 miliar. Jadi sudah mencapai 90% dari target yang ditetapkan. Terus kalau kita lihat secara kuartal kedua juga, itu sudah mengalami kenaikan sebesar 10,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan potensi naik sekitar 32,3%. Dan di sini teman-teman, untuk target yang ditetapkan untuk net profitnya sebenarnya cukup rendah ya dibandingkan target secara revenue-nya ya. Cuma memang di Pertamina ini memang agak susah ya, karena ini saham komoditas, yang dimana lagi minyak lagi mahal ya, mereka kan subsidi ya, mereka kan tetap tidak menaikkan harganya. Jadi akan mereka nombok nih, mereka mengalami kerugian. Tetapi kalau lagi turun, ya sebenarnya mereka mengambil profit margin dari situ juga. Dan sebenarnya untuk Elsa ini apakah langsung terimbas di dalam minyaknya? Sebenarnya tidak. Dia itu sebenarnya lebih ke distribusinya, jadi logistik. Jadi kalau pemakaian BBM lagi besar, jadi kan pengiriman juga pasti lebih banyak. Itu yang sebenarnya membuat profit dari saham Elsa ini. Tetapi teman-teman juga kalau misalnya lagi ada kebutuhan minyak atau lagi harga minyak lagi bagus, maka akan ada namanya investasi ya untuk hulu migasnya. Jadi mereka mencari tempat minyak baru. Nah, itu sebenarnya menggunakan jasa dari Elsa. Jadi memang sangat berpengaruh ketika lagi musimnya lagi bagus, maka banyak investasi untuk hulu migasnya. Disitulah sebenarnya kontribusi dari Elsa ini masuk. Terus kita lihat dari segi asetnya. Untuk dari segi aset mengalami kenaikan ya, menjadi 5,1%. Dan mereka memiliki deposito sekitar 1,7 triliun dengan bunga 1,79%. Maka bisa didapatkan depositonya sekitar 31 miliar. Terus untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan. Dan hutangnya 1,4 T
dengan bunga 3,8%, jadi bunga yang mereka harus bayarkan sekitar 54,1 miliar. Terus untuk dari segi modal mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 1,5%. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Untuk net profit margin sebenarnya cukup rendah ya, karena memang mereka mengambil spread yang cukup tipis juga, jadi di 4,27%. Untuk PER-nya sekarang di 5,46 kali, habis itu PV di 0,65 kali. Terus untuk dari segi DER di 122%, ROE-nya di kurang lebih 12%, dan ROA-nya di 5,38%. Untuk dividen ada ya teman-teman, dan secara cash flow saya lihat dari laporan keuangannya sebenarnya cukup bagus, terutama di cash flow operatingnya positif ya teman-teman. Terus untuk catatan, kebijakan dividen payout rasionya itu lebih dari 20%, itu yang mereka tetapkan, dan terbukti ya dari pemberian dividen kemarin itu sekitar 50%. Terus untuk seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa kontribusi terbesarnya itu adalah di jasa distribusi sama logistiknya teman-teman. Jadi untuk jasa hulunya ya ini tergantung dari industri dari migas ini. Kalau misalnya industrinya lagi bagus, maka banyak orang yang investasi, maka mereka bisa mendapatkan profit yang besar dari jasa hulunya. Karena jasa dari distribusi sebenarnya marginnya itu sangat tipis, tetapi dari jasa hulunya yang sebenarnya marginnya lumayan bagus. Tetapi memang kontribusinya tergantung dari industri dari migas ini sendiri. Terus untuk margin of safety, saat saya membuat video ini harga sahamnya di 374, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 440. Jadi memiliki margin of safety sekitar 17,65%. Dan kita lihat dari kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa menurut saya masih sangat punya prospek, apalagi kebutuhannya masih sangat dibutuhkan ya untuk dari pengiriman atau logistik dari Elsa ini. Terus untuk GCK-nya menurut saya cukup berpengalaman. Untuk revenue dan net profit capai target ya, yang dimana secara persentase realisasinya sudah di atas 50%. Terus untuk asetnya cukup produktif, hutangnya menurut saya dari segi DER di atas 100%, terus ditambah dari bunganya lebih tinggi ya daripada bunga deposito, jadi saya berikan no. Untuk ROE-nya di atas 7%, jadi saya berikan yes. Untuk margin of safety-nya positif, untuk dividennya di atas 7%, sama sahamnya menurut saya masih murah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Elsa ini. Sebenarnya teman-teman, saham Elsa ini sudah masuk dalam watchlistnya saya cukup lama ya. Ini mana waktu harga 320 atau 330 gitu, sebenarnya saya menunggu kalau bisa di bawah 300. Nah, cuman nggak dapat, malahan sahamnya sudah naik ya, apalagi pas bola waktu itu pembagian dividen dan sahamnya makin naik. Nah itu sih udah kehilangan momentum sih teman-teman. Tapi untuk sekarang menurut saya sih saya tidak masuk. Kenapa? Dari segi margin of safety-nya menurut saya udah tipis ya, jadi masih di bawah 30% ya. Jadi menurut saya cukup beresiko untuk saya masuk ke saham Elsa ini. Jika teman-teman yang sudah hold di bawah harga itu ya sebenarnya hold aja, karena menurut saya potensinya masih ada ya untuk dari saham Elsa ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk bisa saya bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.